Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita terbaru dari K-pop. Yang pertama, SM Entertainment mengambil tindakan hukum untuk melindungi Taeyeon Girls' Generation. Pada 30 Desember, SM Entertainment mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap komentar jahat yang ditujukan pada Taeyeon Girls' Generation. Pernyataan palsu, tuduhan jahat, dan postingan fitnah telah dibagikan tanpa pandang bulu di komunitas online, YouTube, media sosial, dan situs portal melawan artis kami, Taeyeon. Ini merusak reputasi seseorang dan dapat menyebabkan tekanan mental yang besar bagi seorang seniman. Kami sedang mengumpulkan data terkait tindakan ilegal ini secara online untuk melindungi artis kami. Kami berencana untuk mengajukan keluhan kami melalui pengacara kami, firma hukum Kim En-chang. Jika penggemar juga mengirimkan bukti tindakan ilegal di atas selambat-lambatnya 3 Januari ke alamat email kami akan meninjaunya dengan hati-hati dan mengambil tindakan hukum. Kedepannya, kami akan terus memantau dan mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi artis kami dan akan merespon dengan tegas berbagai kegiatan ilegal dengan prinsip nol toleransi, tulis SM Entertainment. Pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah rumor kencan Taeyeon dan Raffi Fix muncul. Rumor ini muncul setelah liputan eksklusif Joy News mengungkapkan Girls' Generation Taeyeon dan Fix Raffi telah berkencan selama sekitar 1 tahun sekarang. Mereka mengatakan pada hari Natal Taeyeon dan Raffi terlihat bertemu. Raffi menjemput Taeyeon di rumahnya sekitar jam 10 pagi di pagi hari Natal dan pergi ke rumahnya, tempat mereka menghabiskan liburan bersama. Pada 27 Desember KST, seorang teman yang akrab dengan Taeyeon dan Raffi mengonfirmasi bahwa keduanya diperkenalkan satu sama lain dan menjadi teman sekitar setahun yang lalu. Dan sejak itu keduanya telah bersama, menurut liputan Joy News. Agensi Raffi dan Taeyeon sama-sama menolak rumor ini. Setelah rumor ini menyebar, Taeyeon memposting tanggapan layar dari sebuah adegan dari Doremi Market di TVN yang memiliki frasa sebuah meme yang berguna untuk digunakan saat Anda menyimpan semuanya. Tanpa penjelasan lain selain fotonya, banyak yang merasa bahwa foto ini adalah cara dari dia mengekspresikan rasa frustasinya terhadap rumor tersebut. Dan untuk Raffi Fix, Raffi mengatakan dia akan beristirahat dari acaranya ? Menurut agensinya, dia tidak akan menayangkan acara hari ini. Dia juga tidak akan menyiarkan acara tersebut selama sisa minggu itu. ? adalah tayangan Never Know dengan konsep mencoba menghapus semua tanda tanya di dunia dengan membahas berbagai bidang mulai dari musik, hiburan, mode, dan masalah sosial. Program ini dipandu oleh Raffi dan disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dia telah memutuskan untuk istirahat dari pertunjukan untuk minggu ini. Alasan pasti untuk istirahat belum disebutkan, tetapi banyak yang percaya bahwa rumor kencan mungkin menjadi alasan utama untuk ini. Hingga puncaknya, penggemar K-pop menjadi marah atas perilaku penguntitan reporter dalam video kencan rumah Taeyeon dan Raffi. Reporter Lee Ye-ji melalui saluran YouTube-nya Simply Reporter Lee dan merilis video berdurasi 4 menit penuh berjudul Taeyeon Love Raffi Tonight 3 Days Home Date Video. Dan dalam salah satu adegan, dia dengan bangga menyebutkan bahwa tim Simply Reporter Lee merekam setiap pintu masuk setelah keamanan menjadi lebih parah di kompleks perumahan Taeyeon. Karena video tersebut terus mendapatkan lebih dari 570.000 penayangan, penggemar K-pop menjadi sangat marah dengan reporter dan timnya. Netizen menulis, apa yang telah dilakukan reporter Lee kepada Taeyeon dan Raffi harus dianggap sebagai kejahatan. Ini adalah pelanggaran privasi, mengutip dan secara ilegal merekam kedua idola tersebut hanya untuk merilis video dengan dendam di internet karena mereka menyangkal apa yang dia ungkapkan sebagai dugaan kebenaran. Hal terburuk, dia bahkan tidak tahu apa yang telah dia lakukan atau bagaimana hal itu menjijikkan dan melecehkan, tulis penggemar K-pop. Banyak yang menunjukkan bahwa tindakan reporter Lee tidak berbeda dengan perilaku penguntit dan pelanggaran terang-terangan terhadap privasi Taeyeon dan Raffi. Beberapa situs berita hiburan Korea yang lebih besar seperti Oh My News dan Expert News juga berbicara tentang bagaimana liputan khusus ini telah melewati batas dan mengkritiknya. Yang kedua, Big Hit Entertainment mengajukan keluhan pidana yang baru terhadap mereka yang berulang kali menyerang BTS.
Agensi BTS, Big Hit Entertainment, mengambil pendekatan tanpa toleransi untuk melindungi artis mereka, baik online maupun offline. Pada 30 Desember, agensi merilis pernyataan baru di Weverse untuk memberitahu penggemar tentang proses hukum. Pernyataan tersebut dimulai dengan mengingat bahwa aktivitas jahat, termasuk kritik dengan niat buruk, penyebaran informasi yang tidak berdasar, pelecehan, serangan pribadi, dan pencemaran nama baik, memiliki konsekuensi hukum yang serius. Big Hit Entertainment telah mengajukan keluhan kriminal tambahan terhadap individu yang jahat, termasuk pelanggar berulang. Ini termasuk pelaku yang sebelumnya telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda, serta individu yang diduga terlibat dalam aktivitas jahat bahkan saat sedang diselidiki setelah mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka. Agensi berencana untuk menindak pelanggar berulang ini. Beberapa di antaranya menulis postingan dari banyak akun hingga perilaku jahat mereka berakhir. Big Hit Entertainment juga akan mengajukan ganti rugi setelah pelanggar berulang ini dinyatakan bersalah di pengadilan. Pernyataan lengkapnya adalah sebagai berikut. Halo, ini Big Hit Entertainment. Big Hit secara teratur memulai proses hukum terhadap pelaku aktivitas jahat yang terkait dengan BTS, termasuk kritik yang bermaksud jahat, penyebaran informasi tidak berdasar, pelecehan, serangan pribadi, dan pencemaran nama baik. Kami ingin memberikan informasi terbaru tentang kegiatan ini. Kami baru-baru ini mengajukan keluhan kriminal tambahan menggunakan informasi baru yang diberikan oleh penggemar serta dikumpulkan melalui inisiatif pemantauan kami. Ini termasuk pelaku yang sebelumnya telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda, serta individu yang diduga terlibat dalam aktivitas jahat bahkan saat sedang diselidiki setelah kami mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka. Untuk individu ini, kami akan melakukan proses hukum terhadap mereka sampai perilaku jahat mereka berhenti sepenuhnya. Beberapa orang membuat lusinan akun untuk membuat postingan berbahaya. Kami memantau akun ini dan mengajukan keluhan terhadap beberapa akun. Untuk pelaku yang terus melakukan kegiatan kriminal setelah dinyatakan bersalah di pengadilan, kami berencana untuk mengajukan ganti rugi ke pengadilan sipil. Big Hit akan terus melakukan langkah-langkah ketat untuk memastikan bahwa pelaku dituntut sepenuhnya sesuai hukum dan tidak akan ada penyelesaian atau keringanan hukuman. Big Hit secara teratur mengumpulkan informasi tentang postingan jahat tentang BTS, melaporkannya ke pihak berwenang, dan mengajukan keluhan kriminal. Kami meminta Anda untuk terus menggunakan hotline kami, protect@bighitcorp.com, untuk melaporkan setiap kasus penyalahgunaan. Kami selalu berterima kasih atas kasih sayang dan dedikasi yang ditunjukkan oleh penggemar kami kepada BTS. Kami akan terus bekerja dan memastikan bahwa hak artis kami dilindungi sepenuhnya. Terima kasih, tulis Big Hit Entertainment. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.